Baiklah teman-teman, kita mulai belajar kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan modul 1 mata kuliah penganggaran ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga yang kita pelajari malam ini bermanfaat. Amin. Berdoa diperkenankan. Oke, selesai. Senin kemarin kita sudah membahas sampai dengan di sini, yaitu tipe perencanaan atau tipe dari penganggaran, tipe atau jenis dari rencana. Kemarin sudah sampai nomor 5, yaitu program. Saya ulang sedikit bahwa program itu adalah tindakan yang akan dilakukan oleh siapa, bagaimana, dan di mana. Jadi jelas apa kegiatannya, siapa yang melakukannya, bagaimananya, dan di mana itu ada dalam program. Penyusunan program biasa dipengaruhi oleh asumsi, komitmen, dan dalam bidang tertentu. Program disusun sebelum anggaran. Program disusun untuk beberapa tahun, sedangkan anggaran biasanya untuk 1 tahun. Oke. Kemudian jenis yang keenam adalah prosedur. Prosedur merupakan urutan tugas yang saling berhubungan dan diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Prosedur umumnya terdiri dari bagan alur atau flowchart, formulir, dan uraian tugas. Silakan teman-teman dilihat di halaman 1.11. Kalau itu gambarnya terlalu kecil, di situ ada 4 tahap dalam penyusunan dalam prosedur. Di sini contohnya adalah bagan alur prosedur penyusunan anggaran pada perusahaan industri. Ada yang pertama, tahap pertama yaitu penentuan pedoman anggaran, yang kedua persiapan anggaran, yang ketiga penentuan anggaran, dan yang keempat pelaksanaan anggaran. Di situ penentuan pedoman anggaran, yang ikut andil atau yang membuatnya adalah direksi, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer umum, dan manajer keuangan. Semua bagian, semua manajer dan direksi ikut serta dalam penentuan pedoman anggaran. Kemudian di persiapan anggaran, di situ direksi sudah tidak ikut campur. Jadi persiapannya sudah pada masing-masing bidang. Misalnya pada manajer pemasaran, manajer produksi, manajer umum, dan manajer keuangan. Mereka mempunyai tugas masing-masing untuk mempersiapkan anggaran mereka. Kemudian yang ketiga yaitu penentuan anggaran. Di situ semua manajer beserta direksi ikut serta. Yang pertama, untuk merundingkan penyelesaian rencana akhir setiap komponen anggaran dan mengkoordinasikan serta menelaah komponen anggaran, dan pada akhirnya akan mengesahkan dan mendistribusikan anggaran. Jadi setelah dibuat oleh masing-masing bidang, kemudian baru didiskusikan dengan direksi pada penentuan anggaran tahap ketiga, dan diresmikan atau disahkan juga. Dan tahap terakhir adalah pelaksanaan. Dan dalam pelaksanaan ini ada realisasi anggaran. Masing-masing bidang ada realisasinya. Ada realisasi anggaran, realisasi produk, realisasi untuk manajer umum, realisasi anggaran beban administrasi dan umum, dan untuk manajer keuangan realisasi anggaran
neraca dan juga anggaran laba rugi semacam itu. Oke. Jadi kalau prosedur itu urutannya. Pertama ini, kedua ini, pertama didiskusikan, yang kedua dibuat, yang ketiga disahkan, yang keempat dilaksanakan. Urutan, jadi berurutan. Kalau gampangannya seperti itu. Itu untuk prosedur. Kemudian yang ketujuh adalah anggaran. Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah ditetapkan. Anggaran dinyatakan secara kuantitatif berupa satuan uang. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran adalah pengetahuan tentang tujuan dan kebijaksanaan umum perusahaan. Jadi tujuan perusahaan apa, baru kita membuat anggarannya. Harus sesuai dengan tujuan, seperti itu. Data waktu yang lalu. Ini diperlukan untuk biar anggaran kita ini bisa anggarannya itu tidak terlalu melenceng begitu. Misalnya tahun lalu saya anggarkan untuk memproduksi adalah 1000 rupiah gitu misalnya untuk memproduksi. Kemudian maka tahun ini dengan kondisi ekonomi dan lingkungan semuanya itu tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, mungkin saya akan menganggarkan lebih sedikit, misalnya 1100 seperti itu, nggak sampai yang 10.000 berapa kali lipatnya semacam itu. Jadi data waktu yang lalu merupakan faktor yang harus dipertimbangkan juga. Yang ketiga, kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi. Nah ini seperti yang saya jelaskan, ini juga penting karena misalnya kondisi ekonomi tahun ini kira-kira tidak bagus, maka kita harus ada upaya gimana caranya anggaran ini biar tetap terlaksana dalam kondisi ekonomi yang kurang bagus. Tuh. Yang keempat, pengetahuan tentang teknik, taktik, strategi pesaing dan gerak-gerik pesaing. Ini penting agar tetap bisa bersaing, agar tidak kalah dari para pesaing. Seperti itu. Kemudian kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Ini mirip-mirip kondisi ekonomi juga. Selain itu kan biasanya pemerintah sebelum mengubah suatu kebijakan kan diumumkan terlebih dahulu. Nah, mungkin saat itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan penganggaran. Disesuaikan kira-kira nanti pemerintah pada pertengahan tahun akan mengubah misalnya harga bahan baku naik sekian seperti itu. Nanti ditentukan ikut kita renungkan atau kita pikirkan dalam pembuatan anggaran. Yang terakhir, penelitian untuk pengembangan perusahaan. Selain itu, ada hal lain, misalnya anggaran harus dibuat serealistis mungkin, secermat mungkin, tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kemudian untuk memotivasi manajer pelaksana diperlukan partisipasi manajemen puncak dalam pembuatan anggaran ini. Anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan sehingga pelaksana tidak merasa tertekan. Kemudian menggunakan laporan yang akurat dan tepat waktu sehingga penyimpanan dan kerugian dapat diantisipasi. Oke. Dan hal-hal yang menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan anggaran juga harus diperhatikan. Hal-hal tersebut ada di modul halaman 114, misalnya pembuat anggaran tidak cakap, tidak mampu berpikir ke depan, tidak memiliki wawasan yang luas. Nah ini kan tadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Kalau yang membuat ini tidak mempertimbangkan hal tersebut, itu akan membuat anggaran menjadi tidak realistis atau tidak bagus. Oleh karena itu harus dihindari. Kemudian kekuasaan membuat anggaran tidak tegas. Pelaksana tidak cakap, pembuatnya nggak cakap, pelaksananya mungkin juga tidak cakap. Ini yang membuat kegagalan dalam pelaksanaan anggaran. Kemudian tidak ada dukungan dari masyarakat serta dananya tidak cukup.
Oke.